mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 18 ayat 24, sadarkah kita bahwa di zaman seperti sekarang ini tidaklah mudah menemukan seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seperti yang tertera dalam kitab Amsal, sahabat tentu saja berbeda dengan sekedar teman biasa. Sahabat memiliki makna yang lebih mendalam. Sahabat yang menjadi saudara adalah orang yang mau berkorban untuk sahabatnya, bukan mengorbankan sahabatnya. Sahabat yang mau berkorban itu tidak mencari keuntungan sendiri. Ketika sahabatnya terjebak dalam kesukaran hebat, ia mau menerobos kesukaran itu guna menolong sahabatnya. Pertanyaannya, apakah kita memiliki seorang dalam hidup kita yang kita sebut sebagai sahabat? Apakah kita sudah menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi? Mari kita belajar dari nasihat Salomo dalam Amsalnya berkata, ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kiranya hidup kita dapat menjadi sahabat bagi sesama kita. Mungkin kita tidak dapat menjadi sahabat yang seperti saudara kepada semua orang. Pastinya hanya ada orang-orang tertentu saja yang dapat kita jadikan sahabat seperti saudara. Akan tetapi janganlah tutup diri kita untuk bersahabat dengan banyak orang. Tentunya sebagai manusia kita memiliki kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang membuat kita gagal menjadi sahabat yang baik. Bila itu terjadi, adalah tugas sesama orang Kristen untuk membimbingnya bertobat. Yesus mengajarkan bahwa saudara seiman harus saling menjaga. Perhatikan Yehezkiel pasal 3 ayat 7, Tuhan telah menetapkan Yehezkiel menjadi penjaga bagi Israel dengan memperingatkan kaumnya melalui firman Tuhan. Tuhan rindu agar Yehezkiel menjadi penjaga bagi sesamanya, ini juga kerinduan Tuhan bagi kita. Inilah yang disebut amanat agung Tuhan. Jika kita melihat orang lain jatuh dan hidup dalam kejahatan, sementara kita dengan sengaja membiarkannya, hal itu akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Tuhan memilih dan menyelamatkan kita adalah suatu kondisi yang bukan untuk kita nikmati sendiri, melainkan untuk sebuah misi. Keberadaan setiap orang Kristen adalah penjaga bagi sesamanya. Kita tidak boleh tinggal diam dan bersikap masa bodoh jika ada sesama kita yang melakukan kesalahan, berbuat dosa dan hidup dalam ketidakbenaran. Tegurlah dengan kasih, doakan dan bantu mereka untuk bangkit kembali dan berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Kita harus memiliki keberanian bersaksi kepada mereka. Dengan kekuatan sendiri mustahil kita berani untuk itu, namun di dalam kita ada Roh Kudus, dan Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melangkah mengerjakan tugas ini, sebab kita telah menerima kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes pasal 15 ayat 13, dan ini telah dibuktikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Persahabatan yang didasari oleh kasih Kristus itu akan melebihi tali persaudaraan atau kekerabatan, karena hubungan yang dibangun bukan atas kepentingan untung rugi, melainkan karena mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Namun ada juga persahabatan yang terjalin hanya karena keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Jadikan Tuhan Yesus sebagai teladan dalam membangun sebuah persahabatan.